Halo Jenius, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas soal TKA Bahasa Indonesia untuk jenjang SMP. Simak videonya sampai selesai ya. Untuk soal pertama sampai soal ketiga, di sini ada 2 buah teks. Nah, seperti biasa kita harus baca soalnya terlebih dahulu. Soal pertama yaitu mengidentifikasi makna kosakata yang digunakan dalam teks fiksi atau non-fiksi. Kosakata yang bermakna simbol yang diwujudkan untuk menjaga memori kolektif agar tidak hilang oleh waktu pada teks ulasan kedua ditunjukkan pada frasa. Oke, jadi di sini kita akan menentukan makna frasa. Jadi kita cari mana frasa yang artinya adalah menjaga memori kolektif agar tidak hilang. Kita lihat pilihannya, yang A, monumen ingatan, yang B, semangat nasionalisme, C, simbol kesetaraan, dan C, cerminan ketangguhan bangsa. Nah, di sini kan yang ditanyakan adalah menjaga memori kolektif agar tidak hilang. Memori itu berkaitan dengan ingatan atau kenangan. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang A, monumen ingatan. Selanjutnya, soal nomor 2. Menentukan topik atau ide pokok dari suatu teks. Berdasarkan teks tersebut, persamaan kedua teks adalah membahas perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Secara umum, perbedaan topik antara teks 1 dan teks 2 adalah... Nah, di sini kita harus cari dulu apa sih perbedaan dari kedua teks ini dengan membaca teksnya terlebih dahulu. Oke, teks pertama, kalau kita perhatikan dari paragraf 1, seorang siswa sekolah dasar di Lampung Selatan nekat memanjat tiang bendera pada upacara memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 RI. Tindakan ini dilakukan karena tali pengait bendera terlepas. Peristiwa ini terjadi di lapangan Merpati, Desa Waimuli Induk, Kecamatan Rajabasa. Itu untuk teks 1. Untuk teks 2, di sini lomba-lomba peringatan 17 Agustus telah menjadi tradisi tahunan yang selalu dinanti. Selain menyenangkan, lomba tersebut juga mempererat kebersamaan warga. Oke, cukup, kita lanjut ke paragraf keduanya. Namun, muncul spekulasi mengenai makna lomba tersebut. Benarkah demikian? Dr. Hajah Lutfiah dalam bukunya Bunga Rampai Kisah dan Cerita Inspiratif Pengabdian Mahasiswa mengutip pernyataan dosen sejarah Universitas Sanata Dharma, Heri Priyatmoko, menyatakan bahwa lomba 17 Agustus memiliki makna sebagai monumen ingatan kolektif rakyat mengenai kemerdekaan Indonesia. Salah satu lomba yang populer adalah makan kerupuk yang mulai dikenal perayaan Hari Ulang Tahun RI pada tahun 1950-an. Oke, kita kembali ke soal dulu ya. Nah, di sini di pilihan pertama, teks 1 membahas perayaan kemerdekaan secara historis. Kalau kita ingat, tadi teks 1 kan menceritakan seorang anak yang memanjat tiang bendera saat upacara 17 Agustus. Jadi kurang tepat ya untuk pernyataan 1 atau pilihan yang A. Untuk pilihan yang B, fokus pada tindakan heroik individu dalam upacara. Nah, teks 1 betul ya, tadi kan ada seorang anak yang berani menaiki tiang bendera yang tinggi demi memperbaiki tali bendera yang terlilit. Nah, ini menunjukkan tindakan heroik. Tapi kita lihat untuk teks 2-nya ya, menjelaskan makna dan sejarah tradisi lomba 17 Agustus. Nah, ini juga benar ya, tadi sudah kita baca bahwa teks 2 ini memang menjelaskan tentang makna dari tradisi lomba 17 Agustus yang sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia selama bertahun-tahun. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Untuk soal nomor 3, di sini kita akan menjelaskan kelogisan hubungan antar peristiwa, antar gagasan, dan atau antar informasi dalam dan atau antar teks. Jika teks 1 menggambarkan nilai kepahlawanan dan keberanian, tindakan apa yang mencerminkan nilai serupa pada teks 2? Nah, untuk teks 1 tadi betul ya, menggambarkan nilai kepahlawanan dan keberanian. Lalu
Tindakan apa yang mencerminkan nilai yang sama dari teks kedua? Kita lihat ya, pernyataan 1. Peserta lomba makan kerupuk yang berusaha makan dengan sangat cepat. Apakah di sini ada nilai keberanian, nilai kepahlawanan? Tidak ada ya, jadi untuk pernyataan 1 salah. Pernyataan 2. Masyarakat yang merayakan 17 Agustus dengan berbagai lomba unik. Nah, pernyataan ini sesuai ya, karena dengan merayakan 17 Agustus itu menunjukkan rasa nasionalisme. Jadi pernyataan 2 itu benar. Kita lanjut ke pernyataan ketiga. Masyarakat yang berpartisipasi dalam lomba panjat pinang. Nah, masyarakat yang berpartisipasi dalam lomba panjat pinang itu juga menunjukkan nilai nasionalisme ya, rasa nasionalisme, karena masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam lomba panjat pinang itu menunjukkan kalau masyarakat mau merayakan kemerdekaan Indonesia. Jadi pernyataan yang ketiga juga benar. Nah, bagaimana dengan pernyataan yang keempat? Pernyataan yang keempat di sini ikut menjaga toleransi serta menghargai perbedaan pendapat. Sebenarnya ini juga termasuk sikap yang baik. Namun dalam teks tersebut tidak membahas tentang menjaga toleransi atau saling menghargai, tapi berfokus pada perayaan 17 Agustus. Jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan 2 dan 3. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Di sini ada sebuah puisi yang berjudul Bayang Senja. Seperti biasa kita harus baca soalnya terlebih dahulu. Untuk soal yang keempat ini, kita akan mengidentifikasi objek atau latar berdasarkan kosakata yang digunakan dalam teks fiksi atau non-fiksi. Kita baca dulu soalnya. Pilihlah kata mana saja yang menunjukkan latar waktu pada puisi tersebut. Oke, jadi di sini kita mau mencari lirik mana yang di dalamnya itu menunjukkan latar waktu. Latar waktu itu contohnya apa sih? Bisa sore hari, pagi hari, ya siang hari, seperti itu. Kita baca ya untuk pernyataan 1. Menggiring kenangan ke ujung asa. Kita baca lagi, menggiring kenangan ke ujung asa. Dari frasa ini, kata-katanya tidak ada yang menunjukkan latar waktu. Jadi pernyataan 1 di sini salah ya. Kita lihat ke pernyataan 2. Langit merah terpantul di mata. Langit merah terpantul di mata. Oke, langit merah. Nah, biasanya langit itu merah saat senja atau saat sore hari ya. Jadi langit merah terpantul di mata ini salah satu frasa yang menunjukkan latar waktu. Jadi pernyataan 2 benar ya. Kita lanjut lagi ke pernyataan 3. Nah, untuk pernyataan 3 ini, hati pun larut dalam kenangan. Hati pun larut dalam kenangan. Kurang tepat ya, karena dari frasa ini tidak ada kata-kata yang menunjukkan latar waktu. Untuk pernyataan keempat, angin senja membelai sepi. Nah, ini sudah jelas sekali ya. Angin senja. Senja itu sore hari. Jadi, pernyataan yang tepat adalah pernyataan 2 dan 4. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang kelima. Di sini menjelaskan bahasa kias dan citraan yang digunakan dalam teks fiksi. Kita lihat lagi puisinya seperti ini ya. Lalu kita baca soalnya. Apa makna larik menggiring kenangan ke ujung asa pada puisi tersebut? Menggiring kenangan ke ujung asa. Kita baca dulu pilihannya ya. Melupakan masa lalu dan memulai hidup baru. Membawa atau mengarahkan ingatan masa lalu menuju harapan yang masih tersisa. Menghapus semua perasaan yang pernah ada, menyesali kejadian yang telah berlalu. Nah, kalau kita baca lagi liriknya, menggiring kenangan ke ujung asa. Asa itu apa sih artinya? Asa itu harapan. Ujung asa artinya harapan yang terakhir. Nah, yang paling mendekati di sini kita bisa kaitkan ke pilihan yang B karena di sini menuju harapan yang masih tersisa. Ujung asa tadi kan artinya sisa asa atau harapan terakhir. Maknanya sama dengan harapan yang masih tersisa. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah
Makna dari menggiring kenangan ke ujung asa yaitu membawa atau mengarahkan ingatan masa lalu menuju harapan yang masih tersisa. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 6. Menyimpulkan respon emosional terhadap unsur teks fiksi. Setelah membaca puisi tersebut, 3 murid berpendapat sebagai berikut. Jadi di sini ada 3 pendapat ya. Untuk pertanyaannya, pendapat siapa yang tepat untuk menggambarkan suasana yang muncul setelah membaca puisi tersebut? Tentukan setuju atau tidak setuju untuk setiap pernyataan berikut berdasarkan teks. Oke, karena kita belum baca puisinya, kita harus baca puisinya terlebih dahulu ya. Puisinya di sini berjudul Bayang Senja. Angin senja membelai sepi, langit merah terpantul di mata. Suara burung pulang perlahan pergi, menggiring kenangan ke ujung asa. Bayang panjang merambat pelan, menelan cahaya yang tinggal sisa. Hati pun larut dalam kenangan, tak ingin lupa, tak ingin lepas rasa. Oke, setelah kita baca puisinya, kita kembali lagi ke soal ya. Di sini ada pendapat Bagas. Puisi itu menggambarkan suasana senja yang tenang dan penuh kenangan. Nah, ini sesuai ya, karena setelah kita baca tadi, di situ ada menjelaskan suasananya itu saat senja, kemudian menggiring kenangan ke ujung asa ya. Jadi betul kalau suasananya tentang senja yang tenang dan penuh kenangan. Pendapat Putra, di sini Putra membenarkan pendapat Bagas. Benar, puisi itu memunculkan kesan melankolis yang membawa pembaca merenung tentang kenangan. Jadi, karena pendapatnya Bagas benar dan Putra membenarkan pendapat Bagas, pendapat Putra juga benar. Untuk pendapat Lintang, puisi itu juga menggambarkan suasana senja yang romantis penuh cinta antara dua orang. Nah, untuk pendapat Lintang di sini kurang tepat, tidak menggambarkan suasana yang ada dalam puisinya. Karena di sini Lintang menyebutkan suasana senja yang romantis penuh cinta antara dua orang. Sedangkan dari teks tadi, itu suasananya yang lebih tepat adalah suasana seseorang yang sedang mengenang masa lalunya saat senja. Jadi pernyataan Lintang, pendapat Lintang kurang tepat. Sehingga kita tentukan ya, mana pernyataan yang benar dan salah. Untuk pernyataan Bagas karena menunjukkan suasana yang tergambar dari puisi tersebut, setuju ya. Lalu untuk Putra karena sependapat dengan Bagas, setuju juga. Nah, untuk Lintang karena banyak frasa yang menunjukkan suasana romantis, tidak ada frasa yang menunjukkan suasana romantis ya. Jadi untuk pernyataan 3 tidak setuju. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada sebuah infografis mengenai fakta menarik ANOA. Untuk soal nomor 7, di sini mengidentifikasi informasi penting yang tersurat dalam teks, ya. Kita baca soalnya dulu. Apa saja spesies ANOA? Klik pada setiap pilihan jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Oke, jadi jawabannya lebih dari 1 ya. Karena di sini kita mau mencari spesies ANOA, jadi kata kuncinya adalah spesies. Kita akan membaca sekilas dari infografis ini dan menemukan kata spesies. Oke, nah spesies ada di sini ya. Kita bisa baca. Terdiri dari 2 spesies yaitu anoa gunung dan anoa dataran rendah. Oke, sudah ketemu ya jawabannya ya. Ada 2, anoa gunung dan anoa dataran rendah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Menyimpulkan ide pokok, gagasan pendukung, tokoh, latar, dan atau nilai-nilai dalam dan atau antar teks. Oke, kita baca soalnya terlebih dahulu ya. Anoa merupakan hewan endemik di Pulau Sulawesi. Pernyataan mana yang mendukung kalimat tersebut? Klik pada jawaban benar atau salah untuk setiap pernyataan. Pernyataan pertama, anoa kerap menjilati tanah untuk mendapatkan garam dan mineral. Kita cari kata kuncinya anoa kerap menjilati tanah ya. Kita cari, di sini tidak ada. Nah, di sini bisa baca ya. Anoa kerap menjilati batuan. Oke, jadi ini pernyataannya kurang tepat ya, karena
di pernyataannya di sini, di pilihannya itu menjilati tanah, sedangkan untuk informasi dalam infografisnya itu menjilati batuan. Jadi pernyataan 1 salah. Kita lanjut ke pernyataan kedua. Ukuran tubuh anoa itu lebih kecil dari kerbau. Sekarang kita cari ya ukuran tubuh anoa. Nah, di sini kita bisa baca. Karena mirip kerbau dan ukurannya lebih kecil. Oke, jadi pernyataan yang kedua ini ukuran tubuh anoa lebih kecil dari kerbau itu benar ya. Lalu untuk pernyataan yang ketiga, anoa tidak dapat dijadikan hewan ternak. Kita cari dulu ya di dalam infografisnya. Anoa apakah bisa dijadikan hewan ternak? Oke, di sini kita sudah temukan informasinya. Tidak seperti kerbau atau sapi, anoa tidak bisa dijadikan hewan ternak karena agresif. Berarti pernyataan ini benar ya, anoa tidak bisa dijadikan hewan ternak. Jadi pernyataannya salah, benar, dan benar. Kita lanjutkan ke nomor 9. Memprediksi peristiwa lanjutan dalam teks. Oke, kita lihat soalnya. Apa dampak yang terjadi jika habitat anoa terus terancam? Oke, kita akan memprediksi seandainya habitat anoa ini terancam ya. Kita lihat pernyataan pertama. Populasi anoa akan berkurang akibat aktivitas manusia. Betul ya, apabila habitat anoanya terancam, hutan-hutan digunduli oleh aktivitas manusia, populasi anoa pasti akan berkurang karena anoa kehilangan tempat tinggal. Berarti pernyataan 1 itu benar. Lalu kita ke pernyataan kedua. Pernyataan kedua di sini, anoa akan berkembang biak lebih cepat. Kalau habitatnya terancam, populasinya berkurang, artinya perkembangbiakannya juga berkurang. Jadi pernyataan 2 ini salah. Pernyataan ketiga, flora yang menjadi makanan utama anoa bisa terpengaruh. Pernyataan ini benar. Kenapa? Karena flora itu kan tumbuhannya, makanan utama bagi anoa itu kan tumbuhan. Kalau hutannya atau habitatnya terancam, otomatis flora yang ada di hutan juga berkurang. Akibatnya apa? Anoa jadi kehilangan makanan. Jadi pernyataan yang ketiga ini juga benar. Pernyataan yang keempat, terjadi peningkatan konflik antara manusia dan anoa. Nah, untuk pernyataan ini benar. Kenapa? Apabila di hutan atau di habitatnya anoa ini tidak mendapatkan makanan, maka anoa akan keluar hutan yang akhirnya bisa memasuki wilayah tempat tinggal dari manusia, misalnya perkebunan atau persawahan, sehingga akan terjadi konflik antara manusia dan anoa. Jadi pernyataan yang keempat ini juga benar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini masih ada infografis lagi ya. Cara membuat jus alpukat. Seperti biasa kita harus baca dulu soalnya ya. Untuk soal yang ke-10 yaitu mengidentifikasi informasi penting yang tersurat dalam teks. Kita baca soalnya, benda apa saja yang digunakan sebagai alat dalam teks tersebut? Oke, di sini kita akan mencari alat ya. Alat apa saja yang digunakan? Berarti kita fokus ke alat dan bahan. Di sini alat dan bahannya ada buah alpukat, blender, susu, pisau, air secukupnya, gelas dan sendok. Berarti mana yang merupakan alat? Yang merupakan alat untuk pilihannya di situ ada blender, gelas, susu, sendok. Jadi yang merupakan alat adalah blender ya. Lalu ada gelas juga termasuk alat ya. Susu itu bahan dan sendok juga termasuk alat. Jadi pernyataan yang tepat blender, gelas, dan sendok. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11 ya. Untuk soal nomor 11 di sini kita akan menentukan informasi dalam teks. Kita baca dulu soalnya. Manakah langkah-langkah yang tepat untuk membuat jus alpukat? Ini artinya kita harus sesuaikan dengan teksnya. Karena di sini yang ditanyakan adalah langkah-langkah, jadi kita fokus ke poin langkah-langkah di bagian sini ya. Pertama, nyalakan blender terlebih dahulu, lalu masukkan buah alpukat yang sudah dipotong. Kita perhatikan di sini tentang blender. Kita
Kita baca dulu, setelah itu dipotong kecil-kecil, kemudian masukkan ke blender lalu tambah air dan susu. Lalu hidupkan blender. Harusnya masukkan dulu bahan-bahannya, baru nyalakan blendernya. Sedangkan di pilihannya, nyalakan blender terlebih dahulu, lalu masukkan buah alpukat yang sudah dipotong. Jadi pernyataan 1 salah. Kita ke pernyataan kedua, masukkan potongan buah alpukat, lalu masukkan air dan susu. Kalau kita baca di poin kedua, setelah itu dipotong kecil-kecil, kemudian masukkan ke blender. Jadi alpukat yang sudah dipotong tadi dimasukkan ke blender lalu tambahkan air dan susu. Berarti pernyataannya sesuai ya dengan yang ada dalam teks. Pernyataan 2 benar. Pernyataan 3, alpukat dikupas lalu dipotong kecil-kecil. Untuk pernyataan 3 ini kita harus cocokkan juga ke dalam teksnya ya. Kalau kita lihat di sini alpukatnya dikupas lalu dipotong-potong. Dari langkah pertama, siapkan 1 buah alpukat kemudian kupas. Setelah itu dipotong kecil-kecil. Oke, berarti tepat. Untuk pernyataan 4, blender alpukat hingga sedikit bertekstur. Tekstur, kita lihat blender alpukat. Lalu hidupkan blender dan blender alpukat sampai halus. Bukan sampai bertekstur, tapi sampai halus. Jadi pernyataan yang keempat ini salah. Kita lanjut ke nomor 12, memprediksi peristiwa lanjutan dalam teks. Apa yang akan terjadi jika alpukat tidak dipotong kecil-kecil? Nah, tujuannya alpukat dipotong kecil-kecil supaya apa sih? Supaya ketika di blender atau dihaluskan itu semakin cepat prosesnya. Jadi kalau kita lihat dari pilihan A, B, C, D, A, jus semakin terasa enak, B, proses penghalusan buah alpukat semakin lama, jus tidak bisa dibuat, jus terasa hambar. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, proses penghalusannya akan semakin lama. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 13. Di sini ada kutipan cerita yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan soal nomor 13 sampai 15. Seperti biasa, kita baca soalnya terlebih dahulu ya. Untuk soal nomor 13 di sini, kita akan menentukan makna kiasan dalam suatu teks fiksi. Manakah makna kiasan yang terdapat dalam cerpen tersebut? Di sini kita akan mencari makna kiasan. Makna kiasan artinya apa sih? Frasa atau kalimat atau kata yang bukan makna sebenarnya. Itu artinya makna kiasan. Nah, kita lihat satu persatu ya. Dari yang pernyataan pertama dulu, wajah kami tampak keruh penuh kerutan. Nah, di sini ada kata keruh. Keruh ini termaksud makna kiasan. Kenapa? Keruh itu kan sebenarnya biasanya untuk menunjukkan sifat misalnya air yang keruh, yang kotor. Nah, tapi di sini digunakan untuk menggambarkan wajah seseorang. Wajah kami tampak keruh, penuh kerutan. Ini artinya wajahnya sudah menjelang tua atau lanjut usia. Untuk pernyataan yang kedua, saya mencari uang dari menyusun kata-kata. Menyusun kata-kata di sini memiliki arti dia adalah seorang penulis. Jadi pernyataan 1 dan 2 ini memiliki makna kiasan. Pernyataan ketiga, wajah yang tertera ketika usia perlahan merenggut. Nah, ini tidak ada makna kiasannya ya. Kita lihat pernyataan keempat, usia perlahan merenggut kecantikan dari raut muka. Usia perlahan merenggut kecantikan. Jadi, seolah-olah usia ini bisa memakan atau merenggut atau menghilangkan kecantikan. Padahal yang dimaksud adalah karena usianya sudah tua, bertambah, artinya kecantikannya pun mulai pudar. Jadi, yang memiliki makna kiasan adalah pernyataan 1, 2, dan 4. Soal nomor 14, di sini kita akan menentukan respon emosional tokoh dalam teks fiksi. Nah, untuk soal seperti ini kita harus baca teksnya terlebih dahulu.
Untuk pertanyaannya, tentukan respon emosional yang muncul dari cerpen tersebut. Kita baca dulu. Di dalam busway, 3 manula duduk berjajar di kursi yang sama. Ketiganya naik dari halte yang berbeda. Salah satu manula itu adalah saya. Kami belum berkenalan, masih duduk diam dengan gurat wajah khas manusia menjelang uzur. Wajah kami tampak keruh penuh kerutan. Entah itu akibat tekanan kehidupan atau perlakuan tak adil dari orang-orang terdekat kami, atau memang demikian wajah yang tertera ketika usia perlahan merenggut kecantikan dari raut muka. Satu manula di samping kanan saya membuka percakapan. Pertanyaan standar yang umum dan datar mulai terjadi. Mau kemana, Bu? Tanyanya. Mau mengajar menulis atau lebih kerennya creative writing? Jawab saya sama datarnya. Oh, ibu penulis? Tanya manula yang duduk di samping kiri saya. Diam-diam ia mendengarkan obrolan kami. Begitulah kata orang, Bu, saya mencari uang dari menyusun kata-kata. Jawab saya dengan narasi sederhana yang mudah dimengerti. Mau dong kisah saya ditulis jadi cerita, Bu? Ujar manula yang duduk di samping kiri saya itu. Kalau saya minta tolong ibu tuliskan perjalanan hidup yang saya alami, harus bayarkah, Bu? Tanyanya lagi. Begitulah Bu, karena menulis itu butuh pengalaman, berpikir dan memilih kosakata bahasa Indonesia yang baik dan benar dan banyak agar saat menyusun kalimat tidak monoton dan itu-itu saja, sahut saya. Sekarang kita lihat pilihannya ya. Ada harapan kisah hidupnya dikenang orang lain. Nah, pernyataan ini benar. Kenapa? Karena tadi ada salah satu tokoh yang meminta untuk kisahnya dituliskan. Jadi pernyataan satu benar ya, ada harapan kisah hidupnya dikenang orang lain. Untuk pernyataan dua, ada kebanggaan terhadap profesi sebagai penulis. Nah, di sini ini pernyataannya juga benar. Kenapa? Karena tadi kita baca ya, kalau yang tokohnya adalah saya, itu menyebutkan, begitulah Bu, karena menulis itu butuh pengalaman, berpikir, dan memilih kosakata bahasa Indonesia yang baik. Jadi, di situ ada kebanggaan ya, kebanggaan dari tokoh saya mengenai profesinya sebagai penulis. Lalu pernyataan ketiga, terlihat kemarahan tersembunyi terhadap masa tua. Di sini tidak ada frasa yang menunjukkan rasa kemarahan dari ketiga tokoh. Terdapat keinginan mendalam untuk saling menyendiri, ini juga tidak sesuai karena bisa kita lihat tadi ya, ketiga manula ini malah bercakap-cakap. Jadi pernyataan yang benar, pernyataan 1 dan 2. Kita lanjut ke soal nomor 15. Menilai kesesuaian dan keakuratan unsur kebahasaan atau isi berdasarkan perbandingan informasi dalam dan atau antar teks. Mengapa penulis meletakkan gambar dalam cerita tersebut? Di awal kita lihat ya, ada gambar 3 manula yang sedang duduk di busway. Kita lihat jawaban yang tepat yang mana sih? Agar pembaca mengetahui siapa tokoh utama dalam cerita? Tidak ya, karena untuk mengetahui tokoh utama ya kita harus membaca teksnya, bukan dari gambar. Agar pembaca lebih tertarik untuk membaca cerita, bisa saja, tapi kita coba lihat pilihan yang lain, apakah ada yang lebih tepat. Membantu pembaca membayangkan isi cerita dengan lebih jelas. Nah, untuk poin C ini benar ya. Biasanya gambar itu tujuannya dibuat untuk memperjelas isi dari ceritanya. Tadi kan ceritanya tentang 3 tokoh yang sedang duduk di busway dan mengobrol ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Di sini ada laporan observasi kehidupan tradisional dan alam di Desa Baduy. Nah, untuk soal ini kita harus baca dulu soalnya ya, sebelum membaca teksnya. Soal ke-16, kita akan mengidentifikasi penggunaan istilah dalam berbagai bidang. Istilah eksploitasi dalam paragraf keempat bermakna, jadi kita hanya fokus ke paragraf keempat dan kata eksploitasi ya. Paragraf keempat di sini kita cari eksploitasi. Nah, ketemu ya. Selain itu, eksploitasi sumber daya alam. Eksploitasi ini artinya apa sih? Eksploitasi sendiri artinya adalah pemanfaatan secara berlebihan. Jadi yang mana yang tepat? Kita lihat yang A, pemanfaatan berlebihan yang dapat merusak lingkungan. Perlindungan budaya masyarakat Baduy yang telah rusak, pengelolaan sumber daya alam yang mengancam lingkungan, penggunaan sumber daya alam secara terbatas namun beresiko. Jawaban yang paling tepat sesuai dengan arti dari eksploitasi adalah
pemanfaatan berlebihan yang dapat merusak lingkungan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Kita lanjut lagi ke soal nomor 17, yaitu menyusun kerangka atau bagan berdasarkan bagian-bagian penting dalam teks. Kita lihat pilihannya ya. Kerangka yang tepat berdasarkan informasi dalam teks adalah, jadi di sini kita harus lihat topik utama dari masing-masing paragraf. Kita mulai dari paragraf 1 ya. Untuk paragraf 1, kita baca dulu. Desa Baduy terletak di Kabupaten Lebak, Banten. Desa ini memiliki komunitas adat yang lestari. Mereka hidup sederhana dan harmonis dengan alam. Tradisi ini masih dipertahankan hingga saat ini. Masyarakat Baduy terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Baduy dalam dan Baduy luar. Keduanya masih memegang teguh adat istiadat dan filosofi leluhur. Kalau kita simpulkan ya, paragraf 1 ini menjelaskan tentang adat istiadat dari suku Baduy ya. Mereka yang hidup sederhana dan harmonis dengan alam, kemudian komunitas adatnya yang masih lestari ya, dan masih dipertahankan tradisinya hingga saat ini. Jadi, pilihannya di sini ada adat istiadat Desa Baduy dan pengantar Desa Baduy. Nah, dari kedua pilihan ini yang paling tepat adalah adat istiadat Desa Baduy. Sehingga ya opsi B kita buang, kita nggak akan pilih opsi B. Jadi opsinya ada A, C, dan D. Sekarang kita lihat paragraf kedua. Masyarakat Baduy dalam tinggal di wilayah yang terpencil. Mereka tidak terpengaruh oleh teknologi modern. Kehidupan mereka diatur dengan aturan adat yang ketat. Pakaian khas yang digunakan terbuat dari bahan alami. Pola hidup mereka yang mengikuti prinsip-prinsip keberlanjutan ekosistem. Pertanian organik menjadi salah satu cara mereka menjaga kelestarian alam. Alam merupakan sumber daya utama bagi kehidupan mereka. Untuk paragraf 2 ini fokusnya membahas tentang masyarakat Baduy dalam ya. Jadi kehidupan Baduy dalam. Jadi jawaban yang tepat yang mana? Untuk paragraf 2, kehidupan Baduy dalam itu ada di A dan B. Tadi untuk B tadi itu sudah jelas salah ya, karena paragraf 1-nya salah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, untuk soal berikutnya di sini tentang menjelaskan kelogisan hubungan antar peristiwa, tergagasan dan atau informasi dalam dan atau antar teks. Kita baca dulu soalnya ya. Paragraf 2 dan 3 membahas pelestarian adat dan lingkungan masyarakat Baduy. Bagaimana hubungan isi kedua paragraf tersebut dengan paragraf 4? Oke, jadi kita di sini hanya fokus ke paragraf 4 ya. Kita baca dulu paragraf 4. Masyarakat Baduy memiliki tradisi yang kaya dan unik, namun kawasan ini menghadapi berbagai tantangan. Pembangunan yang pesat mulai mengancam kelestarian alam sekitar. Selain itu, eksploitasi sumber daya alam di sekitar wilayah Baduy semakin meningkat. Banyak pihak yang tertarik mengakses sumber daya alam tersebut. Hal ini beresiko merusak keseimbangan budaya dan lingkungan masyarakat. Jadi untuk paragraf 4 di sini membahas tentang ancaman dari luar, ancaman bagi masyarakat Baduy. Nah, kira-kira pernyataan yang tepat yang mana? Kita lihat ya. Pernyataan 1, pembangunan pesat mengancam keberlanjutan alam dan budaya. Pernyataan ini sesuai ya, karena tadi disebutkan di paragraf 4 akan ada pembangunan yang pesat yang mulai mengancam keseimbangan kelestarian alam di lingkungan Baduy. Jadi pernyataan 1 benar. Pernyataan 2, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan bisa membahayakan. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan bisa membahayakan. Membahayakan berarti di sini mengancam kelestarian alam sekitar. Berarti pernyataan 2 juga benar ya. Lalu bagaimana dengan pernyataan ketiga? Masyarakat di wilayah Baduy berpotensi mengancam kelestarian alam. Ini kurang tepat ya, karena yang mengancam adalah pihak-pihak dari luar Baduy, bukan masyarakat yang ada di dalam wilayah Baduy. Pernyataan keempat, upaya pelestarian menghadapi tantangan dari faktor eksternal. Nah, pernyataan ini benar, karena tantangannya memang berasal dari luar, yaitu faktor eksternal. Jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan 1, 2, dan 4. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada kutipan teks narasi. Kita baca dulu soalnya ya. Untuk nomor 19,
Menemukan informasi tersurat siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana pada teks fiksi. Kita baca soalnya. Siapakah yang membuat segelas kopi? Oke. Untuk menentukan jawabannya kita harus baca teksnya, cuman gak usah kita baca semua ya. Kita cari kata kuncinya adalah segelas kopi. Kita lihat, langsung ketemu ya nih ya di awal paragraf. Janitra membuat segelas kopi. Jadi, siapa yang membuat segelas kopi? Jawabannya adalah Janitra. Selanjutnya, untuk soal nomor 20, yaitu tentang menyusun inferensi atau kesimpulan dan prediksi berdasarkan unsur-unsur pendukung teks fiksi, yaitu unsur intrinsik. Oke, pertama-tama kita baca dulu soalnya ya. Peristiwa apa yang paling mungkin terjadi setelah dialog antara tokoh Janitra dan tokoh Gupta? Nah, untuk soal ini kita bisa selesaikan dengan membaca dialognya terlebih dahulu, supaya kita tahu permasalahannya apa dan kemungkinan peristiwa apa yang akan terjadi selanjutnya. Dialognya itu start dari sini ya. Kita baca dulu satu kalimat sebelumnya. Saat ia sampai di ruang tengah untuk mengantarkan segelas kopi, dilihatnya wajah Gupta semuram kemarau. Sial, direksi mengumumkan tak mampu lagi membayar gaji karyawan. Kita masih punya tabungan, bukan? Paling hanya bisa bertahan untuk 1 bulan. Harusnya kau tak berhenti dari pekerjaanmu itu. Kalau begini, kita tak mungkin bisa bertahan. Gupta menutup laptopnya. Aku berhenti atas permintaanmu. Aku tak pernah menyuruhmu berhenti. Aku hanya mengatakan Nara butuh perhatian. Kau bisa menyisihkan waktu lebih banyak di rumah. Bukannya lembur dengan tikus-tikus putih itu. Kalau kau ingin Nara bisa bicara, harusnya kau lebih sering bersamanya. Di lab, aku punya tanggung jawab. Aku tak bisa terus-terusan izin atau pulang lebih awal. Nara tanggung jawabmu, kau ibunya. Itu berarti kau tak memberiku pilihan. Sama saja kau memintaku berhenti. Itu pilihanmu sendiri. Kau hanya ingin cuci tangan. Nah, setelah kita baca dialognya, ternyata di situ ada permasalahan bahwa tokoh Gupta ini tidak mendapatkan gaji, tidak memperoleh gaji dari direksinya. Sehingga kira-kira apa sih peristiwa lanjutan? Karena tidak mendapatkan gaji dan juga uang tabungannya menipis, artinya Gupta dan keluarganya itu butuh uang tambahan. Nah, kira-kira yang mana yang cocok dari A, B, C, dan D ini? Kita baca ya. Yang A, tokoh Nara akan dibawa ke rumah sakit karena makin sulit diajak bicara oleh keluarganya. Permasalahan utama dari dialog tersebut adalah masalah keuangan. Jadi pernyataan yang A ini salah. Tokoh Janitra akan kembali ke laboratorium dan meninggalkan tanggung jawab mengurus anak. Kalau kita perhatikan dari dialog tadi, tokoh Janitra ini adalah sosok ibu yang peduli juga dengan anaknya karena dia berani meninggalkan pekerjaannya untuk mengurus anaknya. Sehingga pernyataan yang B juga kurang tepat. Tapi nanti kita lihat dulu pernyataan yang lainnya, apakah ada yang lebih tepat lagi. Tokoh Janitra dan tokoh Gupta akan menyewa pengasuh profesional agar bisa kembali bekerja bersama-sama. Pernyataan yang C ini kurang tepat. Kenapa? Keluarga mereka sedang kekurangan uang atau memiliki permasalahan keuangan. Jadi sepertinya kurang mungkin jika mereka malah menyewa pengasuh profesional. Untuk yang D, tokoh Gupta mungkin akan terpaksa mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, ini adalah jawaban yang paling tepat. Jadi kemungkinan tokoh Gupta akan mencari. Jadi kita langsung ke dialognya, yaitu di bagian sini. Sial, direksi mengumumkan tak mampu lagi membayar gaji karyawan. Kita masih punya tabungan, bukan? Kemungkinan Gupta akan mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu tentang menyimpulkan perasaan dan sifat tokoh serta elemen intrinsik lain seperti latar cerita, kejadian-kejadian dalam cerita berdasarkan informasi rinci di dalam teks. Kita baca soalnya ya. Bagaimana sikap tokoh Gupta berdasarkan cerita tersebut? Di soal sebelumnya kita sudah membaca tentang percakapan antara Gupta dan Janitra. Bisa kita lihat bahwa tokoh Gupta di situ sifatnya emosional ya, karena
Ketika dia mendapat kabar kalau dia tidak mendapatkan gaji, dia langsung marah kepada Janitra. Pernyataan kedua, bertanggung jawab. Untuk sikap tanggung jawabnya tidak terlihat ya dari percakapan tadi ya. Jadi pernyataan yang kedua ini salah. Keras kepala. Nah, pernyataan ini benar. Kenapa keras kepala? Dalam percakapannya dia menyalahkan tokoh Janitra karena keluar dari tempat kerja. Sedangkan tokoh Janitra di sini tidak mau disalahkan karena menurutnya dia melakukan tindakan itu, yaitu keluar dari tempat kerjanya karena perintah dari tokoh Gupta. Tapi tokoh Gupta juga tidak mau disalahkan. Jadi bisa dikatakan tokoh Gupta ini sifatnya keras kepala. Lalu bijaksana, ini kurang tepat ya, karena orang yang bijaksana tidak akan menyalahkan orang lain atas keputusannya sendiri. Jadi pernyataan yang tepat untuk sifat tokoh Gupta adalah emosional dan keras kepala. Oke, selanjutnya di sini ada teks pidato pagi. Seperti biasa kita baca soalnya dulu ya. Untuk soal nomor 22, di sini mengidentifikasi informasi penting yang tersurat dalam teks. Kita baca soalnya, kepada siapakah pidato tersebut ditujukan? Kita baca dulu dari awal ya. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, yang saya banggakan murid-murid sekalian. Oke, sudah jelas ya? Kalau pidato ini ditujukan kepada Bapak dan Ibu Guru serta murid-murid. Jadi jawabannya adalah murid dan guru. Soal berikutnya, soal nomor 23, yaitu tentang menyimpulkan ide pokok, gagasan pendukung, tokoh, peristiwa latar, dan atau nilai-nilai dalam dan atau antar teks. Seperti biasa, kita akan baca soalnya terlebih dahulu. Pesan apa yang ingin disampaikan melalui pidato tersebut? Klik pada pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan berdasarkan isi teks. Kedisiplinan dalam menyebarkan berita dari berbagai media. Nah, untuk pernyataan ini kurang tepat karena pidato ini lebih menekankan kepada sikap kita dalam bermedia sosial. Artinya, kita harus lebih memilah-milih lagi informasi mana yang bisa kita terima dan percaya. Jadi, bukan tentang kedisiplinan dalam menyebarkan berita, tapi lebih memfilter lagi hal-hal apa atau berita-berita apa dan informasi-informasi apa yang bisa kita terima dan mungkin akan kita sebarkan. Jadi pernyataan 1 salah. Pernyataan 2, tanggung jawab sebagai pribadi dalam bermedia sosial. Nah, ini bisa kita baca di paragraf yang bawah ya. Kita semua harus memeriksa sumber informasi. Kita juga perlu membandingkan beberapa sumber terpercaya. Informasi belum jelas sebaiknya tidak disebarkan. Bersikap kritis adalah tanggung jawab kita bersama. Teknologi harus digunakan untuk menambah pengetahuan. Nah, ini artinya kita juga harus bertanggung jawab sebagai pribadi dalam bermedia sosial. Artinya apa? Artinya kita harus bisa memilih informasi, kemudian mendapatkan informasi dari internet, membandingkan informasi tersebut apakah terpercaya atau tidak. Untuk pernyataan ketiga, kesadaran diri untuk memilah informasi dari dunia maya. Nah, pernyataan ini juga sesuai dengan isi teks pidatonya. Karena di sini disebutkan ya bahwa kita semua harus memeriksa sumber informasi. Jadi kita harus memilah-milih informasi mana yang benar dan bukan hoax. Jadi pernyataan ketiga juga benar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Menilai kesesuaian dan atau keakuratan unsur kebahasaan atau isi berdasarkan perbandingan informasi dalam dan atau antar teks. Kita baca dulu untuk soalnya. Judul pidato tersebut masih sangat umum. Judul mana yang lebih sesuai untuk menggantikan judul pidato tersebut? Oke, di sini kita bisa lihat pernyataan yang A, mengenal hoax di lingkungan sekolah. Di sini kurang tepat ya. Kenapa? Karena mengenal hoax di sini bukan hanya di lingkungan sekolah, tapi yang disampaikan dalam pidato tersebut adalah mengenal hoax yang ada di sosial media dan internet yang bisa diakses oleh semua orang. Jadi yang A ini salah. Yang B, cara membedakan hoax dalam media sosial.
Nah, untuk yang B ini sebenarnya hampir benar ya. Tapi di sini yang ingin disampaikan poin utamanya bukan hanya membedakan itu hoax atau bukan, tapi juga untuk tidak menyebarluaskan. Kemudian juga harus memilih informasi ini hoax atau bukan. Jadi yang B ini kurang tepat. Kalau untuk yang C, literasi informasi sebagai benteng melawan hoax. Nah, ini benar. Karena tadi dalam teks disampaikan kita perlu literasi informasi untuk menghindari hoax. Literasi informasi di sini artinya bisa menilai informasi itu benar atau salah secara kritis ya. Jadi jawabannya tepat adalah yang C. Kita lanjut lagi. Di sini ada sebuah teks yang berjudul Wayang Cermin Kehidupan Masyarakat. Seperti biasa, kita baca soalnya terlebih dahulu. Untuk soal nomor 25, di sini menilai kesesuaian dan atau keakuratan unsur kebahasaan atau isi berdasarkan perbandingan informasi dalam teks. Manakah pernyataan yang sesuai dengan isi teks? Pilihlah jawaban yang benar. Pertunjukan wayang didukung penataan cahaya. Kita lihat ya, kita sesuaikan dengan isi teksnya. Kita cari kata kuncinya cahaya atau penataan cahaya. Nah, di paragraf ketiga ya, penataan cahaya juga memberi kesan visual yang memikat. Jadi pertunjukan wayang itu juga didukung oleh penataan cahaya. Pertunjukan wayang diiringi gamelan dan nyanyian. Nah, di paragraf 3 juga ya, pertunjukan didukung musik gamelan dan nyanyian tradisional. Oke, jadi pernyataan 2 juga benar. Bagaimana dengan pernyataan 3? Pernyataan 3 di situ, pertunjukan wayang digelar hingga semalaman suntuk. Kita cari. Oke, tidak ada ya. Jadi pernyataan 3 kurang tepat. Pertunjukan wayang digunakan sebagai sarana hiburan. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Wayang memiliki fungsi lebih dari hiburan. Nah, jadi selain hiburan, ternyata benar ya, pertunjukan wayang itu juga sebagai sarana hiburan, tetapi juga bisa dijadikan sebagai media pendidikan. Jadi benar ya bahwa pertunjukan wayang memang digunakan sebagai sarana hiburan, namun memiliki fungsi lain, yaitu sebagai media pendidikan. Jadi pernyataan yang benar, pernyataan 1, 2, dan kita lanjut ke soal nomor 26, mengidentifikasi kata kunci yang efektif untuk menemukan sumber informasi yang relevan pada teks informasi. Contoh wayang yang ada di Indonesia yang disebutkan dalam teks adalah, oke, kita bisa lihat di sini ya. Ada wayang kulit berkembang di wilayah Jawa, wayang golek juga ada dari daerah Sunda. Jadi sudah jelas ya, jawabannya adalah wayang golek dan wayang kulit. Kita lanjut lagi untuk nomor 27, memprediksi peristiwa lanjutan dalam teks. Berdasarkan isi teks, apa yang terjadi jika pelestarian wayang tidak dilakukan secara serius? Nah, apa ya dampaknya seandainya pelestarian wayang itu tidak dilakukan secara serius? Kita lihat yang A, kita baca, wayang akan makin jarang dipentaskan. Wayang akan dilupakan oleh generasi muda, wayang akan tergeser ke pelosok daerah, wayang akan kehilangan penikmat sejatinya. Nah, dampak yang paling tepat adalah karena wayang ini kan kebudayaan tradisional ya, jadi biasanya jarang diminati oleh generasi muda. Artinya, apabila pelestarian wayang tidak dilakukan, wayang akan dilupakan oleh generasi muda. Nah, di sini ada teks yang berjudul Kuliner Ayam Panggang Dorong Perekonomian Desa Sragi, Ponorogo. Seperti biasa kita baca soalnya dulu. Nomor 28 yaitu mengidentifikasi penggunaan istilah dalam berbagai bidang. Soalnya di sini kita baca ya. Istilah perekonomian pada paragraf ketiga di dalam teks digunakan untuk perekonomian pada paragraf 3. Oke, di sini ya, kehadiran kuliner ini memberikan dampak positif bagi perekonomian warga desa Sragi. Arti perekonomian yang paling tepat tuh yang mana? Menunjukkan peluang warga menjual camilan dan minuman, menggambarkan suasana pedesaan yang ramai pengunjung, menjelaskan dampak pusat kuliner terhadap pendapatan warga, memperlihatkan cara memperoleh penghasilan pada akhir pekan. Jawaban yang tepat adalah yang C, karena perekonomian di sini berkaitan dengan kehadiran kuliner ya,
tadi disebutkannya, kehadiran kuliner ini memberikan dampak positif bagi perekonomian warga desa Sragi. Jadi menjelaskan dampak dari adanya pusat kuliner yang ada di desa Sragi tersebut. Ternyata itu berpengaruh bagi perekonomian, bagi pendapatan warganya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu menjelaskan kelogisan hubungan antar peristiwa, antar gagasan, dan atau antar informasi dalam dan atau antar teks. Paragraf keempat menceritakan pengalaman pengunjung tentang cita rasa ayam panggang. Bagaimana paragraf kedua memperkuat pengalaman tersebut? Oke, di paragraf keempat sudah jelas ya disebutkan dalam soal kalau pengunjung itu menceritakan cita rasa ayam panggangnya. Kita lihat di paragraf 2. Paragraf 2 ini apakah ada kalimat-kalimat yang memperkuat pengalaman dari paragraf keempat tersebut? Kita lihat ya. Ayam panggang di kawasan ini diolah menggunakan ayam kampung pilihan. Ayam dipanggang di atas bara kayu dengan suhu terjaga. Proses pemanggangan tradisional tersebut menghasilkan aroma khas. Selain itu juga menghasilkan tekstur daging yang lunak. Ayam kemudian disajikan dengan bumbu santan dan rempah-rempah. Bumbu terdiri dari cabai, bawang, dan kemiri. Kombinasi ini menghasilkan rasa gurih dan pedas. Kita lihat ya. A. Menjelaskan penggunaan santan dan ayam yang menghasilkan rasa pedas. Poin dari ayam panggang yang ada di desa Sragi Ponorogo ini adalah bukan hanya rasa pedasnya aja ya, tetapi juga proses pemasakannya, pembakarannya ya, terus juga aromanya, tekstur dagingnya. Jadi A ini masih kurang lengkap, menegaskan keunikan rasa ayam panggang yang berbeda dari daerah lain. Ini juga kurang tepat ya, karena dari paragraf 2 itu tidak ada yang membandingkan dengan daerah lain. Menggambarkan perpaduan rasa yang lezat dan suasana yang nyaman, ini juga kurang tepat karena di paragraf 2 tadi tidak menjelaskan suasananya bagaimana. Menguraikan teknik pemanggangan dan bumbu ayam kampung pilihan. Nah, ini adalah jawaban yang paling tepat. Kenapa? Karena di paragraf kedua tadi menjelaskan pemanggangannya itu seperti apa. Lalu juga menjelaskan bumbu yang digunakan itu seperti apa. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Kita lanjut ya ke soal nomor 30 tentang menjelaskan kelogisan hubungan antar peristiwa, tergagasan, antar informasi dalam dan atau antar teks. Setelah membaca teks tersebut, Alia berpendapat, wisatawan menyukai ayam panggang bukan hanya karena rasanya, mereka juga mempertimbangkan aspek lainnya. Alasan apa yang mendukung pendapat Alia tersebut? Suasana desa yang nyaman dan alami, penyajian makanan yang sangat cepat, harga makanan yang relatif terjangkau, pelayanan yang ramah dan menyenangkan. Kira-kira apa sih hal-hal yang kita pertimbangkan untuk menyukai suatu tempat atau suatu wisata kuliner? Suasana desa yang nyaman dan alami? Ya, karena kalau suasananya nyaman, alami, biasanya itu juga meningkatkan ketertarikan dari wisatawan. Penyajian makanan yang cepat ini sebenarnya kurang tepat ya, karena biasanya kalau kita membahas kuliner itu ya kita bahas juga rasanya, lebih yang diutamakan adalah rasa, harga, kemudian pelayanannya. Jadi kalau untuk cepat atau tidaknya sepertinya kurang tepat. Ya. Harga makanan yang relatif terjangkau. Nah, ini juga termasuk salah satu hal yang bisa menarik pelanggan. Pelayanan yang ramah dan menyenangkan. Ini juga ya. Jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan 1, 3, dan 4. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Follow juga sosial media kita ya, di Instagram @rumahdbelajarjenio, @kakakjenio. Follow juga TikTok kita, @kakakjenio, untuk mendapatkan tips and trik cara mengerjakan soal dengan mudah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.